Selamat datang kembali di Pekan Pemasaran Terbesar Antam Presents Jakarta Marketing Week 2026. Nah, tahun ini temanya sangat spesial karena kita akan membawa tema Jakarta, The Global City, inklusif, kreatif, and juga kolaboratif. Nah, sesi ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari hari ini, tanggal 6 Mei sampai dengan hari Minggu, tanggal 10, di Grand Atrium, dan juga kita ada beberapa booth juga di Mosaic Walk di Kota Kasablanka. Perkenalkan, saya Sarah Fernanda, hari ini akan membantu sesi spesial pada siang hari ini. Nah, dalam rangka menyambut selebrasi 5 abad Kota Jakarta, hari ini kita akan mengangkat tema The Jakarta Experience. Nah, siang hari ini kita akan diskusi ya, banyak diskusi dengan beberapa expert kita mengenai masa depan ekosistem, experience dan juga tourism di Kota Jakarta untuk bisa dinikmati oleh warga setempat, pengunjung dan juga bahkan pihak-pihak strategis. Nah, bicara soal Jakarta, mungkin Bapak Ibu di sini punya memorinya masing-masing ya soal Jakarta. Jadi mungkin ada yang di sini sudah lahir dan besar di Jakarta, ada yang mungkin tinggalnya mungkin di sekitaran Jakarta, tapi kalau misalnya weekend selalu main ke Jakarta ya untuk CFD-an ataupun untuk keliling sekitar Jakarta. Pun ada juga Bapak Ibu yang aku yakin rela gitu ya untuk terbang ke Jakarta demi nonton penyanyi kesayangannya gitu di Jakarta. Nah, tentunya Jakarta memang punya banyak sekali experience, mulai dari event, mulai dari kuliner, mulai dari event belanja, sampai ke kalau kita ngomongin soal bisnis, banyak brand activation dan juga event-event bisnis yang juga diselenggarakan di Jakarta. Nah, tentunya Jakarta sebenarnya punya PR ya untuk terus berbenah supaya bisa terus meningkatkan kesan positif bagi para pengunjung maupun juga bagi para turis. Siang hari ini kita akan berbincang dengan pihak-pihak yang turut berperan memperkuat ekosistem tourism experience di Jakarta. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita para panelis, sekaligus mungkin saya undang juga untuk naik ke atas panggung. Yang pertama ada Ibu Danish Anissa, selaku Head of Corporate Affairs Department PT Jaklingko Indonesia. Silakan Ibu. Kemudian yang kedua, saya undang Bapak Rahmadi Afif Kusumo selaku Direktur Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Dan yang terakhir saya undang Bapak Denny Aputra, Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di panggung Jakarta Marketing Week di hari ini. Nah, mungkin para audiens juga sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan nih bagaimana Jaklingko, kemudian GBK dan juga Kota Tua mentransformasi experience-nya di Kota Jakarta yang pasti Bapak Ibu di sini beberapa sudah yang pernah merasakan juga ya gitu. Nah, mungkin pertama-tama langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Danish Anissa selaku Head of Corporate Affairs Department Jaklingko Indonesia untuk menceritakan kisah Jaklingko mendukung ekosistem Jakarta. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas undangannya di acara The Great Jakarta Experience Orchestring Tourism Ecosystem. Luar biasa hari ini, hari pertama ya Mbak ya. Tapi animonya luar biasa, sudah penuh. Boleh applause dulu mungkin untuk Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Luar biasa hari pertama tapi venue-nya udah penuh. Berarti mereka semua excited nih dengan materi yang hari ini dan juga masih panjang ya Mbak sampai di hari Minggu? Masih panjang sampai hari Minggu. Oke, mungkin sebelumnya kalau misalnya boleh tanya nih, ada yang tahu Jaklingko itu apa? Boleh raise hand, saya punya hadiah. Ada yang berani menjelaskan Jaklingko itu apa? Boleh. Yang di Jakarta biasanya. Nah, ada Ibu, boleh ya Mbak? Mungkin teman panitia boleh dibantu. Boleh dibantu? Ini belum apa-apa udah quiz. Biar nggak ngantuk nih ya. Oke, silakan. Boleh? Jaklingko itu apa Bu?
Jaklingko tidak berbayar. Oke, naik angkutan umum tidak berbayar. Oke, thank you. Tadi hadiahnya boleh nanti langsung dikasih sama ibunya ya. Oke. Oke, jadi mungkin pertama-tama saya izin menjelaskan dulu ya. Judulnya disesuaikan dengan tema kita hari ini, Unlocking Jakarta Tourism Experience through Jaklingko Integrated Mobility System. Nah, kenapa sih kita menggabungkan transportasi dengan tourism? Yang mana ini kedua hal ini tidak bisa terpisahkan ya. Kalau kita ngomongin transportasi pasti di benak kita tuh top of mind-nya transportasi publik. Sebenarnya salah. Transportasi itu juga private car, itu juga masuk transportasi juga. Either ride hailing seperti ojek online, taksi online itu juga transportasi. Nah, artinya sebetulnya bagaimana caranya kita memaksimalkan apa yang sudah ada di Jakarta untuk mendukung pariwisata di dalam kota. Boleh dilanjutkan? Oke, sorry. Oke, ketika kita bicara Jakarta, ini juga ya top of mind-nya biasanya orang tuh udah langsung mikir macet. Jadi, tapi padahal sebenarnya kalau kita ngomongin puncak, puncak juga macet ya. Orang juga nggak kapok ya Pak gitu kan, tetap aja datang. Sama halnya dengan Jakarta. Meskipun Jakarta terkenal dengan kemacetannya, tapi people still keep coming ke Jakarta karena memang Jakarta punya daya tarik tersendiri. Tidak hanya dari sisi bisnisnya, tidak hanya karena pusat pemerintahannya juga, tetapi juga karena Jakarta punya keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh kota-kota lain, kota besar lain yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini grafis dari traffic rank. Nah, jadi kita punya data dari TomTom Traffic. Ini dari 2017 sampai 2025, data kemacetan di Jakarta itu angkanya fluktuatif. Jadi paling parah kita lihat di 2017 itu ranknya ranking 4 termacet sedunia. Luar biasa ya, tapi by the time karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama stakeholder dan seluruh pihak itu berupaya gimana sih nyembuhin macetnya Jakarta melalui berbagai program dan inisiatif tentu sehingga lama-kelamaan tingkat kemacetan dari Jakarta itu terus menerus berkurang. Nah, ini sebenarnya sempat cukup ya prestasi yang cukup baik karena di 90%, di urutan ke-90 ini di tahun 2024. Nah sayangnya by the time 2025 naik lagi nih rankingnya jadi ke 24. Jakarta punya cita-cita yang cukup ambisius ya, di mana targetnya sebetulnya di 2029 bagaimana caranya masyarakat itu shifting dari penggunaan mobil pribadi menjadi pindah nih ke public transport. Tentu harapannya adalah public transportnya juga sudah siap ya, baik secara sistem, baik secara infrastrukturnya. Kalau kita lihat memang saat ini masih parsial, MRT ongoing menuju kota, ini juga masih pembangunan ya Pak ya, di 2029 targetnya, kemudian juga LRT Jakarta soon, ini juga akan tersambung dengan Manggarai atau nanti juga diteruskan ke JIS begitu. Nah, artinya ketika kita bicara di 2029 bukan tidak mungkin ya cita-cita ini terwujud. Tapi kita nggak bisa sendiri. Kita sektor transportasi nggak bisa sendiri, tapi kita betul-betul harus bersama-sama dengan masyarakat mau pakai transportasi umum. Pakai apa aja terserah. Mau naik komuter lain boleh. Mau pilihannya bis Transjakarta boleh. Mau angkot mikrotrans tadi kata Ibu gratis ya. Ini pasti pengguna mikrotrans benar ya Bu ya? Angkot mikrotrans. Jurusan mana Bu? Jelambar, oke Jelambar. Boleh bebas mau pakai Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, monggo aja. Yang penting apa? Yang penting target kita tercapai. Tahun 2029 60% masyarakat Jakarta itu shift ke public transport. Nah kalau kita lihat dibandingkan dengan kota-kota besar lain itu juga sama ya. Dalam 15 menit misalnya berapa jarak jangkauannya tentu ini di peak hours itu 15 menit itu bisa 4 sampai 5 kilo. Itu lumayan ya, artinya cukup menghabiskan waktu. Apa kita mau macet terus-terusan? Enggak dong, Jakarta tuh kota yang sangat indah, Jakarta punya potensi. Artinya kita bareng-bareng bersama-sama kita mewujudkan atau menciptakan rasa nyaman itu dengan menggunakan public transport. Perbandingannya, satu bis Transjakarta itu bisa mengangkut sampai 100 penumpang. Tapi kalau kita bawa private car, kita bawa mobil sendiri-sendiri,
Satu mobil, satu orang udah 100 mobil Pak. Tapi kalau kita pakai Transjakarta itu udah 100 orang terangkut. Artinya ketika kita mau bersama-sama menciptakan ruang yang nyaman dengan menggunakan public transport, niscaya di tahun 2029 target ini sangat mungkin untuk tercapai. Oke, izin lanjut. Nah ini kita kenalan dulu nih sama si Jaklingko ini yang namanya banyak, namanya satu tapi interpretasi di masyarakat itu beragam. Kalau kata Ibu tadi transportasi gratis ya. Nah itu yang dimaksud pasti mikrotrans nih, angkot. Si angkot ini juga sama, suka disebut Jaklingko, angkot Jaklingko. Oke, terus kemudian ada juga Jaklingko itu apa? Kartu. Nggak salah juga, betul. Ini kartu integrasi yang di situ ketika menaiki Transjakarta itu 5.000 per 3 jam tarifnya. Integrasi untuk Transjakarta khusus begitu. Nah ketika kita bicara bagaimana mewujudkan tadi ya shifting model antara private car ke public transport. Salah satu langkah upaya agresif yang dilakukan adalah kita melakukan integrasi. Apa sih integrasi? Kayaknya banyak ya nama kata integrasi itu sangat mudah ditemui tapi kadang-kadang orang tuh nggak benar-benar ngeh gitu. Integrasi itu ya terhubung aja Mbak, betul. Sehingga ketika kita bicara konteks bagaimana meningkatkan mutu layanan kualitas transportasi umum di Jakarta, males gak sih kalau misalnya naik bis misalnya, tapi habis gitu bingung turun di mana, aduh aku pakai apa ya, akhirnya ujung-ujungnya pesen taksi atau misalnya menyambung yang lainnya. Nah itu berarti tidak terintegrasi. Nah ini integrasi inilah yang kita upayakan melalui integrasi fisik. Jadi ada dua integrasi, fisik dan juga layanan. Fisiknya kalau Bapak Ibu memperhatikan ada beberapa simpul integrasi yang bisa kita mudah temui ya. Salah satunya adalah di Duku Atas, kemudian ada juga di Kebayoran. Kalau teman-teman mungkin yang pengguna komuter lain jurusan Green Line nih, Green Line lagi hangat ya. Itu dekat dengan stasiun Palmerah dan juga di Kebayoran itu tersambung dengan koridor 13. Dan nanti juga nyambung ke halte CSW yang itu juga terintegrasi dengan MRT Jakarta, stasiun ASEAN. Nah ini integrasi secara fisik di mana pemerintah membuat satu kawasan simpul integrasi yang memudahkan perpindahan orang. Kalau kita bicara konteks ini komuter harian untuk para pekerja. Ini tidak menutup kemungkinan ini juga mendukung layanan untuk wisata juga. Artinya ketika kita bicara konteks integrasi fisik yang ada di Duku Atas, itu adalah integrasi fisik paling lengkap saat ini karena ada 5 moda di sana. Ada yang tahu nggak 5 moda itu apa aja? Saya challenge lagi nih, saya masih punya hadiah. Di Duku Atas ada 5 moda transportasi, yang suka pakai transportasi umum biasanya tahu. Ayo, masa kalah sama Ibu? Mas yang baju oranye kayaknya tahu nih. Tahu nggak? Tahu, tapi malu. Oke. Oke, di Duku Atas itu ada 5 moda transportasi yaitu MRT Jakarta, Transjakarta, kereta bandara, kemudian MRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Nah, ketika kita bicara konteks penumpang dari luar negeri ya atau dari luar daerah itu sampai ke Jakarta. Gimana sih caranya naik transportasi terintegrasi? Oke, naik kereta bandara itu turunnya di stasiun BNI City. Dari situ pilihlah 4 moda yang tadi saya sebutkan. Sangat mudah, artinya bukan tidak ada tapi sudah ada. Ini mau dipakai atau enggak seperti itu. Dan ini sudah disediakan oleh pemerintah. Terus kemudian kita bicara lagi selain fisik, itu juga ada integrasi secara layanan. Kalau layanan kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Nah salah satunya melalui platform aplikasi Jaklingko. Jadi ini beda lagi nih, tadi kartu, angkot, stasiun, halte, terus ini ada aplikasinya. Tapi semuanya namanya Jaklingko. Jadi ini mungkin sedikit mencerahkan buat teman-teman atau Bapak Ibu, oh ternyata beda-beda ya. Tapi sebetulnya ini satu ekosistem transportasi publik terintegrasi. Seperti itu. Nah, Jaklingko Indonesia ini adalah PT yang juga dibentuk dari BUMD transportasi yang ada di Jakarta seperti MRT Jakarta, Transjakarta, Jakpro melalui LRT Jakarta dan MRTJ. Artinya ini betul-betul diintegrasikan nih tiketingnya biar kemana-mana satu tiket buat semua moda. Aku lanjut lagi ya. Oke. Nah ini yang tadi saya
ceritakan ya, ini sebenarnya videonya bisa muter, tapi mungkin ada kendala teknis ya Mbak Tasya. Oke, boleh di play ya. Jadi ini gambarannya sebetulnya dengan satu tiket aja itu sudah bisa di 4 moda sekaligus. Jadi teman-teman ini pioneer, ini juga baru pertama kali dengan kompleksitas dan ini multimoda ya. Kita nggak ngomongin cuma bis doang, tapi ini integrasinya sudah dengan MRT, dengan Transjakarta, Komuter Line dan LRT Jakarta. Keretanya ada 3 tapi beda-beda jenisnya. Dan providernya juga beda-beda. Ada yang dari Jepang, ada dari Korea, dan juga, nah ini videonya, ini gambarannya ya, jadi semudah tiketnya itu bisa diakses di 4 moda. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta membuat masyarakat itu semakin nyaman untuk menggunakan transportasi umum. Apalagi sekarang kayaknya trennya orang tuh kemana-mana bawa HP tuh takut banget ya, kayaknya lebih takut hilang HP daripada, saya tanya deh Pak, masih nyimpen dompet Pak, ingat gak dompetnya di mana? Ingat, masih bawa berarti ya, oke. Makin tipis, oke. Karena uangnya udah di handphone semua ya, paymentnya semua di handphone, di smartphone. Nah, artinya tiketing ini juga sudah server based teman-teman. Jadi kalau misalnya kartunya hilang nggak usah khawatir, karena semuanya misalnya sudah tersambung di server base ini. Oke, lanjut lagi. Nah ini juga fitur yang lainnya yang menarik ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita tuh kalau misalnya naik public transport itu bingungnya, aku mau dong ke stasiun MRT, tapi menuju ke stasiunnya itu pakai apa gitu kan. Nah di sini pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan PT Jaklingko Indonesia, kita berinovasi, kita gabungin, kita rangkul yang namanya ride hailing ini, ojek online, untuk masuk ke ekosistem kita sebagai pendukung. Jadi bukan kita yang masuk ke aplikasi ojek online-nya, tapi ojek online-nya yang masuk ke aplikasinya Jaklingko, aplikasinya Pemprov DKI Jakarta. Sehingga ketika kita pesen dari rumah, itu kita udah tinggal mesen sekaligus ojek online-nya. Termasuk ketika kita udah sampai stasiun atau halte, menuju ke tempat lokasi, itu sudah dijahit dalam satu tiket. Jadi kita nggak keluar lagi ke aplikasi ojek online tertentu gitu. Dalam satu kali pemesanan, artinya kita bisa menghemat waktu yang cukup banyak ya, nggak ngetik-ngetik lagi dan lain-lain, karena tiketnya sudah menjadi satu, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, sama, ini first mile last mile, tadi bahasanya tuh first mile last mile, jadi ketika menghubungkan titik kita berangkat menuju ke lokasi public transport, station atau halte, itu namanya first mile dan juga last mile untuk menuju ke lokasi selanjutnya. Nah ini dia, ini sebenarnya hacknya kalau kita pakai transportasi multimoda. Kenapa sih harus pakai transportasi multimoda? Karena memang kita sedang berupaya menjahit seluruh jaringan transportasi di Jakarta agar semakin mudah digunakan. Dan kita juga mengurangi penggunaan moda pribadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat lain itu udah tersambung. Nah kalau pakai platform kita, aplikasi Jaklingko ataupun kartu yang sudah di Perso namanya, kartu 5 kartu uang elektronik itu sudah tergabung dengan ekosistem Jaklingko juga. Itu akan mendapatkan tarif, namanya tarif integrasi yang diskonnya itu bisa sampai 50%. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa nih, favoritnya mahasiswa, tapi beberapa survei kita ternyata teman-teman pekerja yang ada di kawasan Sudirman itu juga sudah pakai ini. Mereka memanfaatkan dengan perjalanan multimoda, itu tarifnya jadi lebih hemat lagi nih. Karena kan cost transportasi di Jakarta itu termasuk yang juga lumayan tinggi ya Bapak Ibu gitu kan, karena memang kita harus nyambung-nyambung, terus juga dari rumah mungkin ya ada yang 30 km bahkan ya dari tempat kerja seperti itu. Jadi cost untuk transportasi itu termasuk yang juga lumayan tinggi. Nah sehingga ketika hadir tarif integrasi ini membantu sekali untuk masyarakat mendapatkan tarif yang lebih lebih murah lagi. Nah ini sebetulnya ini salah satu yang pamungkasnya yang membuat orang semakin seamless dan tadi ya mungkin udah nggak bawa kartu lagi teman-teman, udah nggak pakai kartu. Karena apa? Karena ketika pakai aplikasi ini
barcode-nya itu jadi pengganti kartu. Nggak usah diketik tujuannya, tapi ini mungkin bedanya dengan fitur yang lama. Fitur lama itu kita harus ngetik dari ketika kita misalnya di Kokas, kita mau ke Bundaran HI, nanti kita harus ketik. Nah kalau kita pakai account based ticketing, itu kita udah tinggal ngeluarin barcode, sifatnya udah kayak kartu. Jadi udah semakin mudah di perjalanan dan ini lebih cepat lagi. Termasuk untuk kelompok 15 golongan yang dapat mendapatkan tarif khusus, itu juga bisa menggunakan aplikasi Jaklingko. Kalau sebelumnya tarif khusus ini hanya bisa di Transjakarta, sekarang sudah bisa dinikmati di MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Syaratnya sudah mendaftarkan diri di kelompok, kartu layanan gratis ya, KLG yang ada di platform Transjakarta. Jadi ketika sudah punya KLG, kartu layanan gratisnya, begitu pakai aplikasi Jaklingko, upgrade jadi EBT, nah disitulah fitur tadi ketika naik MRT, naik LRT, naik Transjakarta itu akan terikotnya free seperti itu. Ini lebih advance lagi. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mau melakukan perjalanan naik transportasi umum pilihannya beragam. Boleh pakai kartu, boleh pakai aplikasi dan keduanya pun sebetulnya dapat tarif integrasi, bisa. Yang penting hemat ya, hemat dan selamat sampai di tujuan. Oke, nah ini juga sama nih. Ini adalah langkah upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan daya tarik kota untuk naik transportasi umum. Tarifnya RP1. Jadi masyarakat itu diberikan insentif naik transportasi umum di 3 moda, MRT Jakarta, LRT Jakarta, juga Transjakarta, tarifnya cuma 1. Kenapa sih nggak bisa gratis? Nggak bisa, karena ada aturan BI. Jadi kalau misalnya dibutuhkan pencatatan untuk tap in tap outnya ya, seperti itu. Nah ini juga salah satu yang dilakukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menarik minat masyarakat naik transportasi umum, termasuk juga wisatawan. Jadi seringkali di momen-momen RP1 itu pengunjung MRT Jakarta, LRT Jakarta dan juga Transjakarta itu langsung melonjak gitu. Bawa anaknya, bawa keluarganya, rame-rame. Karena memang mumpung nih tarifnya RP1. Ini juga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendongkrak laju wisatawan di DKI Jakarta. Oke. Nah kita bicara destinasi. Ini kayaknya nanti kalau GBK bisa dijelaskan sangat lengkap ya oleh Pak Adi seperti itu ya. Dan juga Pak Denny di Jakarta Kota Tua. Saya izin dulu nih yang lebih dekat dulu Pak. Di Blok M, ini sebenarnya Blok M Hub ya, tapi ini ke enter. Sorry. Ya, Blok M sebagai hub. Jadi kalau kita lihat, mungkin nih bapak-bapak dulu punya kenangan mungkin di tahun 90, 80 Blok M dulu? Banyak ya Pak. Sekolahnya di 6 atau di? SMA 6, oke. Ini pasti Bulungan, anak Bulungan, O82. Oke, betul ya Pak suasananya seperti itu ya Pak? Tempat nongkrong dengan fashionnya seperti itu, gultik. Bapak pasti makannya nggak cuma 1 piring ya? Oke, karena emang sedikit porsinya. Oke. Tapi sempat juga nih redup sekali kawasan Blok M itu di sekitar medio tahun 2010 sampai 2017 itu benar-benar sepi seperti yang ada di visual. Tapi hari ini kita melihat bahwa Blok M sangat hidup, sangat padat dan sangat ramai. Bahkan sampai malam pun itu masih ramai. Orang mungkin susah ya nyari parkirnya gitu ya. Karena memang saat ini disediakannya public transport yang ada di sana. Nah itu dia, karena kehadiran MRT Jakarta stasiun Blok M itu kembali menghidupkan kawasan Blok M yang tadinya udah mati suri, bisa seperti sekarang, bahkan sebutannya sekarang negara Blok M ya. Nah, negara Blok M gak bisa diem katanya, kayak gitu Pak, kata anak zaman now. Seperti itu Pak. Nah, di sana ada MRT Jakarta, by the time seiring berjalannya waktu juga dibangun kembali Taman Marta Tiahau. Dulu penampakannya nggak seperti ini. Sebelum berubah saya juga sempat ke sana, saya lihat juga landmarknya sangat berbeda dengan hari ini. Tapi kita lihat kalau kita jalan ke sana hari ini luar biasa. Kaula muda di sana nongkrong, tua muda, anak-anak itu bebas. Menjadi ruang ketiga yang sangat nyaman ya. Ada makanan, tapi juga di sana juga nggak berantakan, nggak jorok. Luar biasa sangat nyaman.
Nah kemudian yang terakhir ada ada Blok M Hub, ini yang paling baru. Ini kawasan kuliner yang tadinya juga sama, ini juga sepi, sekarang perlahan-lahan sudah mulai dibangkitkan. Artinya dengan kehadiran transportasi umum, itu bisa membangkitkan nilai ekonomi yang sebelumnya mungkin sudah mulai ditinggalkan, udah mulai nggak laku. Tapi begitu ada transportasi umum yang jadi backbone di wilayah tersebut, itu bisa menghidupkan kembali. Dan orang keep coming untuk juga datang ke sana. Ini jadi kayak balik lagi jadi zaman dulu ya Pak ya, serame zaman dulu atau mungkin lebih rame ya, seperti itu. Ini Blok M. Kalau kita bicara Blok M ya wisata mall ya, ini juga Kokas juga termasuk wisata mall sebetulnya ya. Ini salah satu mall yang paling padat dan paling ramai dikunjungi oleh masyarakat Jakarta. Nah ini Taman Bendera Pusaka ini terbaru yang belum lama diresmikan oleh Bapak Gubernur. Sebelumnya ada Tebet Eco Park, ini juga jadi ruang ketiga yang juga mudah sekali diakses oleh transportasi umum. Luar biasa kita jadi punya ruang area terbuka yang juga nyaman ya. Jadi nggak perlu harus janjian di mall atau di mana atau mungkin di lokasi yang tadinya bingung, tapi sekarang kita udah punya taman-taman yang sangat mendukung untuk kita berinteraksi, untuk kita catch up satu sama lain dan terutama untuk komunitas-komunitas ya. Jadi lebih lebih semakin kreatif lagi. Nah, di sini peta destinasi wisata Jakarta masih banyak sebenarnya lokasi-lokasi yang baru. Kemarin juga saya lihat di GBK ada yang terbaru ya Pak, yang Moja ya, Moja. Ini lagi jadi hit sekali gitu ya. Semuanya ke sana, semuanya penasaran. Terus ada juga di Pelataran juga lagi dibuka exhibition ya Pak. Art Jakarta betul sekali. Nah, artinya dari lokasi-lokasi ini masih banyak nih, apalagi nanti Pak Denny bisa explore more ya soal kota tua. Dan di sini semua public transportnya tersedia. Jadi ketika kita bicara lokasi wisata didukung nggak sih sama public transport? Tentu saja. Termasuk Ancol. Di Ancol juga sama, sudah ada Transjakarta yang sampai ke Ancol. Bahkan ke Pulau Seribu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui aplikasi Jaket Boat, itu juga kita bisa pesan, meskipun agak war katanya gitu ya. Meskipun agak war tiket ketika kita pesan Jaket Boat. Tapi artinya pemerintah sudah melakukan upaya untuk menyiapkan dan memfasilitasi mobilitas dari masyarakat untuk berpindah. Dan dengan adanya integrasi, perpindahan itu semakin mudah dilakukan. Oke, sedikit lagi. Nah, ini nih kadang-kadang ini yang menarik ya. Ketika kita naik public transport, saat ini itu kan masing-masing penumpang itu diwajibkan one man one ticket. Harus tap in tap out. Artinya setiap orang kalaupun punya kartu harus punya kartu masing-masing ya. Nah, bagaimana dengan wisatawan? Wisatawan itu kan gak setiap hari kayak kita yang kerja. Setiap hari kita punya kartu, bahkan mungkin ada beberapa yang punya kartu ya, untuk alternatif atau misalnya cadangan gitu kan. Tapi kalau misalnya cuman musiman atau dadakan, berarti kan dia harus beli kartu. Dan harganya juga gak murah ya. Kalau misalnya keluarganya, satu keluarga lagi rombongan nih 4 orang. Ya udah lumayan ya, dikali 4 gitu kan, beli kartu baru untuk naik public transport. Aduh jadi gak semangat nih. Atau misalnya saya kasih contoh gini, di daerah Bundaran HI itu ada halte Bundaran HI Transjakarta itu sangat ikonik. Tapi kalau mau naik ke sana untuk foto-foto itu sama dengan kalau kita mau naik transportasi Transjakarta. Jadi kita harus nge-tap. Nah ini seringkali juga jadi jadi challenge untuk wisatawan yang mau naik ke atas tapi nggak punya kartu. Beli kartu banyak mahal. Akhirnya apa? Petugas Transjakarta itu menyarankan download aplikasi Jaklingko, beli tiket sebanyak rombongannya. Jadi disarankan oleh petugas beli tiket Jaklingko aja di aplikasi Jaklingko, misalnya 4 orang atau 10 orang. Tapi bergantian. Jadi nanti 10 orang itu harus punya barcode masing-masing. Jadi satu masuk nge-scan, satu masuk nge-scan. Nah itu cara yang sebelumnya dilakukan. Tapi sekarang kita melakukan inovasi, namanya transfer tiket. Jadi nggak usah beli kartu, misalnya nggak usah beli kartu, nggak usah khawatir. Masing-masing orang yang akan ditraktir itu kita beliin ditraktir ya. Kita traktir nih, saya traktir Pak Adi dan juga Pak Denny untuk misalnya naik Transjakarta ya Pak. Karena Bapak misalnya nggak punya tiketnya gitu kan. Saya beliin, terus saya transfer.
ke HP Pak Adi dan juga Pak Denny. Itu bisa dilakukan. Jadi nggak usah ganti-gantian lagi nih aplikasi ini dioper gitu ya. Nah ini melalui fitur transfer tiket. Artinya ini juga memfasilitasi bagi wisatawan yang mau naik transportasi umum tapi nggak punya kartu. Jadi jangan khawatir, ada aplikasi Jaklingko itu bisa bantu teman-teman atau misalnya keluarga yang mau melakukan perjalanan melalui aplikasi Jaklingko dan juga transfer tiketnya jadi ditransfer ke handphone masing-masing. Seperti itu. Dan kita juga pernah menjadi tiketing di JIS. Ini juga lokasi MICE ya. Soon to be akan juga stasiun JIS juga akan segera beroperasi yang artinya nanti konsernya dibagi ya Pak, nggak cuma di GBK, boleh ya di JIS juga ya. Kolaborasi betul, kita berbagi venue. Jadi di JIS kita pernah punya pengalaman juga tiketing di JIS. Jadi artinya aplikasi yang sehari-hari kita gunakan untuk moda perjalanan tiketing transportasi umum ternyata juga bisa untuk event-event baik nasional maupun internasional di venue-venue yang seperti ini. Nah ini salah satu yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dan juga tiketing itu tadi. Jadi nggak cuma tiket transport, ternyata bisa juga untuk MICE, untuk acara dan event. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Oke, yang terima belum download kasih, boleh di-scan ya. Bu Danis. Terima kasih. Terima kasih juga tadi udah ada hacksnya ya. Nah, berikutnya mungkin kita langsung saja ke paparan kedua. Saya persilahkan kepada Bapak Rahmadi Afif Kusumo selaku Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno untuk menceritakan transformasi dan the future of GBK. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya sambil berdiri aja ya biar Boleh, lebih Pak, semangat. silakan, Pak. Nanti keburu kelaparan, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan nama saya Rahmadi Afif Kusumo, bisa dipanggil Adi, Direktur Utama GBK. Siapa di sini yang suka lari ke GBK? Wih, lumayan, banyak. Saya juga sebelum kerja di GBK sama suka lari bahkan sebelum terjadi COVID. Jadi menurut data yang kami miliki, sebelum COVID yang datang ke GBK daily visitor untuk weekdays hanya untuk lari itu di bawah 5.000 orang per harinya daily visitornya. Setelah COVID ada perubahan lifestyle. Orang ingin hidup lebih sehat. Yang ke GBK hari ini weekdays dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu mencapai 12.000 sampai 15.000 setiap hari Senin sampai Jumatnya. Bahkan beberapa hari seperti Rabu dan Jumat itu spike bisa sampai 18.000. That's why kalau teman-teman lari di hari Rabu atau Jumat pulang kantor rame banget. Dan itu didukung tentunya bagaimana kita bisa flow lebih nyaman lagi. Sesuai dengan topik Jakarta Marketing Week, bagaimana Jakarta Next Tourism itu growth-nya dari ekonomi yang berflow, yang terus bergulir. GBK. Semua pasti tahu, tapi GBK itu sendiri apa sih sebenarnya? Gelora Bung Karno, pusat pengelolaan komplek Gelora Bung Karno terdiri dari tidak hanya stadion olahraganya saja, venue-venuenya, tapi termasuk dengan mall-mall, fasilitas olahraga seperti golf juga, lapangan tembak, bahkan gedung-gedung pemerintahan yang ada di sana. Jadi luasnya itu 279,1 hektar. Dimulai dari Panin sampai terus ke arah Semanggi, ada sebuah hotel yang sedang kita usahakan, ini dalam waktu dekat kembali ke negara, rencananya akan dibuat lagi TOD yang lebih nyaman, nyambung dengan MRT yang bisa dinikmati oleh publik dan juga ada optimalisasi secara ekonominya. Venue sendiri mencapai 30, 2 itu lengkap dari tenis, ada bola, ada istora, ada panjat tebing, dan lain-lain. Secara valuasi aset mencapai 348 triliun. Dan karena tadi di samping ada Jaklinggo, kami juga bekerja sama dengan transportasi yang ada di Jakarta. Baik itu Transjakarta, MRT, dan juga stasiun Palmerah. Karena stasiun Palmerah juga beberapa waktu yang lalu menambah penyeberangan yang di situ sudah ada shelter untuk Gojek dan Grab yang nyambung di belakangnya DPR. Itu juga berkat kita bekerja sama memastikan agar lebih nyaman lagi datang ke GBK. Tadi yang suka lari, ada event-event tahunan di GBK yang pasti ditunggu-tunggu, yaitu maraton dari Jakarta
BTN dan juga ada maraton dari Jakarta Running Festival. Tahun ini targetnya untuk Jakarta Running Festival itu mencapai 30 sampai 40 ribu peserta. Nah ini bisa dibayangkan ekonomi kreatif, ekonomi sehatnya begitu banyak yang terjadi di GBK maupun pastinya juga ekonomi pada di malam hari, konser-konser. Dan bagaimana orang ke GBK juga kita bisa lebih seamless lagi. Ini semua tidak bisa kita lakukan sendiri. GBK bekerja sama dengan government, baik di pusat, daerah, bagaimana kita memastikan rangkaian acara itu juga bisa aman, nyaman, dan tertib. Dan tentu pengamanan dari kewilayahan juga. OIO, promotor yang mengadakan acara agar juga paham karena GBK menjadi melting pot juga harus bisa berbagi. Kadang di hari Sabtu itu bisa sampai ada 4-5 event berbarengan. Dan bagaimana mengaturnya itu sangat penting bagi kita semua. Brands juga sudah banyak ke sana bikin activation, bikin kampanye karena tahu daily visitornya tinggi apalagi di weekend. Teknologi, kita terus merevamp e-booking GBK maupun juga Love GBK apps-nya. Dan destinasi GBK ini betul menjadi magnet. Kalau datang ke GBK tidak hanya berhenti di situ, ada sebuah studi dari LPEM FEB UI, spending yang terjadi karena satu konser hari ini masih kalah sama Singapura. Jadi ada berbagai faktor yang perlu kita ketahui. Satu, memang buying power Jakarta sama Singapura sedikit berbeda. Jadi waktu ada konser Coldplay, banding day to day, di sana lebih tinggi. Karena turis mancanegaranya lebih banyak. Nah turis ke GBK itu masih heavy dari Jakarta dan Jabodetabek dan juga dari domestik Indonesia sendiri. Nah ini yang kita harus dorong, baik faktor daya beli masyarakat kita tingkatkan. Yang kedua juga bagaimana mengundang high spenders, turis-turis dari luar datang ke Jakarta. Tadi sebelum saya cerita mengenai jumlah yang datang per hari, jumlah event juga sebenarnya naik terus. Di tahun 2019 itu hanya 300-an, 400-an event. Tahun lalu di GBK sudah terdapat 551 event dalam setahun. Ini bukti bahwa tadi setiap weekend nggak hanya single event, tapi multiple event berbarengan ada di Senayan. Dan di dalam kita siapkan free shuttle bus, bentuknya mobil bis elektrik, kalau yang suka ke sana pasti hafal. Nah ini membantu saat para pengunjung datang dari MRT di Istora, Bapak bisa langsung, Ibu langsung naik keluar ke sana, di depan ada mobil bus listrik yang mengantar ke venue-venue setempat. Dan ini juga menjadi salah satu yang kita coba tambahkan lagi jumlahnya di dalam. Memang ideally seperti Asian Games, sempat waktu Asian Games ditutup full, semua harus jalan kaki di dalam. Nah ini kita lagi canangkan terus karena tetap masyarakat Jakarta, Jabodetabek masih banyak yang bawa mobil ke GBK. Ayo gunakanlah Jaklinggo, gunakan MRT, Transjakarta, kita pakai transportasi publik saja. Ya GBK beberapa kali banyak juga menjadi catchment area dapat award dari Jakarta sendiri karena ruang terbuka hijau itu sangat berharga. Kalau tadi Blok M disebut-sebut sebagai negara Blok M, kalau GBK itu yang cinta hampir semuanya. Kita bisa bilang namanya GBK People. Cari tempat yang sehat, yang bisa berolahraga, masih ada hijaunya, masih ada danau-danau kecilnya di sana. Dan juga di beberapa venue kita sudah menggunakan solar panel, terutama di Stadion Utama, Istora, Parkir Timur, itu di atasnya ada solar panel. Dan kita juga memastikan bersama PLN sumber daya yang kita beli dari PLN itu sumber dari yang bersih. Ini highlight saja beberapa, jadi bahwa GBK is a place where great contents are available. Dari olahraga, dari konser, dari kegiatan keagamaan, kegiatan politik, kegiatan sosial, semuanya ada di GBK dan ini sangat masif dan ini adalah driver juga. Dan lagi-lagi kembali lagi semakin baik fasilitas umum, semakin baik fasilitas penunjang baik dari bandara, transportasinya,
di dalamnya GBK itu sendiri juga tentu akan menarik lebih banyak lagi tourism ke Jakarta dan Indonesia. Penutup, kalau GBK bisa berhasil, ini bisa menjadi sebuah contoh yang baik, menjadi sebuah prototipe yang bisa kita tiru, sebaiknya tidak hanya berhenti di Jakarta, karena hari ini memang kita bicara Jakarta Marketing Week, hopefully ini bisa kita replicate dan juga kita scale up di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Thank you sekali untuk insight-nya. Menarik sekali ya, sekarang GBK tidak hanya terkait dengan wellness, kemudian juga tidak hanya terkait dengan event dan MICE, tapi juga in the future akan bergeser ke arah urban ecosystem ya Pak ya. Itu. Oke, next up paparan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Denny Aputra selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta untuk bisa menceritakan transformasi dan destinasi dari Kota Tua Jakarta. Oke, saya izin berdiri juga. Bu Danis, Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Rekan-rekan semuanya nih, pembicara hebat semua. Ini Bu Danis dari Jaklingko, luar biasa. Pak Adi, Direktur Utama GBK, ini luar biasa kehormatan Pak. Dan izinkan juga saya di sini mengenalkan diri, nama saya Denny Aputra, saya selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta. Pertanyaannya sama, Jaklingko pasti semua pada tahu, GBK apalagi. Kalau Kota Tua pasti udah pada penasaran semua kan ya? Ada yang belum pernah ke sana belum? Kalau ada saya kasih hadiah. Bapak belum? Ayo hadiahnya ke sana ke Kota Tua ayo. Jadi Bapak dan Ibu bicara Kota Tua Jakarta pasti taunya adalah Taman Fathahillah. Hari ini saya berkesempatan sharing terkait dengan Jakarta Marketing Week. Gimana Bapak dan Ibu melihat kok Kota Tua itu kota yang gak pernah mati sebenarnya ya. Padahal awal mulanya Jakarta itu ada di Kota Tua. Ada yang tahu dari mana? Dari Sunda Kelapa. Di mana tahun depan kita menjadi 500 tahun Kota Jakarta. Yang punya KTP Jakarta harus berbangga 500 tahun. Dan itu akan diadakannya tahun depan di 2027 hanya sekali. Kalau nanti Bapak Ibu 2028 udah 500 tahun nggak ada lagi. Nah, Kota Tua Jakarta ini saksi sejarahnya. Kenapa? Karena kita membangun dari sisi pariwisata dan membangun kesadaran terkait dengan budaya menjaga kultural preservationnya atau kawetan cagar budayanya. Nah, ini agak gede ya. Bapak dan Ibu ke Kota Tua, ada yang tahu Kota Tua itu apa aja areanya? Ayo. Area Kota Tua ternyata kalau dilihat dari aturan gubernur nomor 36 tahun 2014, luas areanya yang kawasan saya lebih luas daripada GBK. 336 hektar. Wah, dari mana aja? Kalau lihat peta di bawah, kita dulu zamannya Belanda datang ke Kota Tua, dia bikin kelas-kelasnya. Kelas pertama adalah kastil bangsawannya tinggal. Kelas kedua dia bikin tempat orang bekerja atau pemerintahannya. Kelas ketiga adalah pedagangnya. Kelas 4 adalah namanya tempat areanya keagamaannya. Yang saya bahas pertama, areanya dibikin tembok. Di luar pemerintah dibikin tembok. Namanya ada area luar tembok dan area dalam tembok. Di mana area dalam tembok itu adanya di Taman Fathahillah dan sekitarnya. Area luar tembok itu untuk para pedagang waktu zaman dulu kita kenal namanya daerah pecinan. Yang kita sebut sekarang daerah Glodok atau Pancoran. Sekarang Pancoran Glodok di mana tempat Tionghoa waktu itu memang diakuin dalam berdagang dan bekerjasama dalam membangun Jakarta pada masanya itu di tahun 1930-an ya, seingat saya. Lalu area keagamaannya kemana? Bergeserlah area itu ke sisi kanan. Yang namanya kita dengar adalah Arab Pekojan. Nah, kalau ke sana Bapak Ibu kalau tahu Pekojan, Arab Pekojan itu rata-rata murni orang Arab turunannya. Dan banyak jualan pasar kambing. Nah, Bapak Ibu kalau tahu coba ntar ada Masjid An-Nawir. Di itu depannya persis pasar kambing.
Kalau orang biasa bikin kebuli pasti cari kambingnya di sana. Kenapa? Karena udah spesialisasi di sana. Lalu mana lagi Pak? Ketika kita bergeser lagi ada area satu namanya Kampung Luar Batang. Ada yang tahu Kampung Luar Batang? Kenapa disebut Luar Batang? Karena dia berada di areanya tembok kita. Dia tidak bisa dimakamkan orang-orang di area tembok karena itu pemerintahan. Akhirnya orang-orang lokal dimakamkan di Kampung Luar Batang. Setelah itu di mana lagi posisinya Pak? Ke atas lagi, Sunda Kelapa, naik lagi kita sampai Pulau Onrus, Cipir, dan pulau-pulau yang memang areanya di area kawasan Kota Tua. Saya udah di sini belum semua saya puterin. Tapi untuk yang Bapak Ibu tahu hanya zona intinya atau namanya adalah Taman Fathahillah. Secara ajaibnya kawasan Kota Tua ini terdiri dari 2 wali kota. 1 kabupaten dan 5 kelurahan. Wah gede banget Pak ya. Jadi wali kota kalah, jadi antara gubernur sama wali kota ada saya gitu ya. Tapi sebenarnya itu karena area pengawasannya. Tapi di area inti kita Pak yang Bapak Ibu pernah tahu dan memang didukung oleh Jaklingko juga. Kenapa didukung Jaklingko? Karena kalau Bapak Ibu ke Kota Tua itu 24 jam. Blok M Kota Tua. Di Kota Tua Bapak Ibu bisa lagi lari ke Pantai Dakapuk, betul Bu ya? Lalu kita juga bisa nanti naik kereta api, dari kereta api bisa sampai Bogor, bisa sampai Bekasi, dari semua Kota Tua. Nah inilah di konsepnya namanya konsep Transfer Oriented Development. Di mana area stasiun kota itu ternyata dulu pusatnya. Di mana orang-orang Belanda berdagang ke bawah ke sininya, dia membawanya apa Pak? Bawa adalah batu bata Pak. Buat apa? Buat bangun gudang-gudang. Ketika dia pulang ke Belanda, dia bawa palawija kita. Nah, itu bukti sejarahnya. Nah, lalu kenapa saya membahas ini? Karena inilah Bapak Ibu biar tahu kalau ke Kota Tua bukan hanya Glodok, Pekojan, ataupun Sunda Kelapa, atau Fathahillah, inilah Kota Tua Jakarta dengan luas 300 hektar. Sejarah revitalisasinya, kalau Bapak Ibu ingat pernah ke Kota Tua, dulu di belakangnya sampingnya Bang Beni itu dulu bukan jalanan. Di mana jalanan tersebut ini dirubah sekarang jadi areanya Kota Tua untuk zona LEZ, Low Emission Zone. Pertanyaannya, Pak, kenapa sekarang masih banyak transportasi umumnya yang malah orang beralih kepada pribadi dan semuanya? Karena itu adalah alasan orang bicara kan susah Pak. Kita belum bisa memfasilitasikan ketika orang dipaksa transportasi umum ya Bu Danis ya. Datang dengan semua ketika dia bilang dia mau ke Jakarta Utara, Pak saya masih belum bisa ke sana karena belum ada jalur trayeknya. Akhirnya pemerintah mengalah. Dibuatkanlah dengan Jaklingko kecil-kecilan. Ternyata komplain lagi pengusaha kapal. Pak nggak mungkin naik Jaklingko kita bawa kapal-kapal kita. Akhirnya kita belum ketemu solusinya, namun upaya tersebut udah ada di 2014. Makanya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ke Kota Tua, memang ketika turun ke stasiun kota, lihat itu udah steril Bu, itu area kita. Tapi permasalahannya adalah, Pak permasalahannya parkir kurang, Pak masih banyak UMKM yang ilegal pinggir kanan, itulah dinamika yang mesti kita perbaiki. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu datang ke situ, tidak memakai kendaraan pribadi, apakah bisa nyampe? Bisa. Pertanyaannya mau atau nggak mau, itu aja. Dan apa aja sih di Kota Tua ini? Nah nanti nih Pak Dirut, 2025 ini bersama Pak Wagub kita akan revitalisasi lagi. Harapannya benchmarkingnya kemana? Ke Kota Lama Semarang. Nah ada yang tahu Kota Lama Semarang Pak ya? Tapi Kota Lama Semarang sekarang lagi ramai juga beritanya. Lagi bertahun-tahun ternyata masih banjir juga gitu ya. Itu cerita doang Pak, itu sebagai ini doang. Kalau Jakarta bertahun-tahun Kota Tua masih ada. Tapi ini rencananya Pak Wagub akan kerja di sana dan membangun Kota Tua ini lebih baik lagi. Nah ini Bapak dan Ibu ada yang menarik. Dari luas kita semua ternyata buat membangun Kota Tua cagar budayanya aset DKI Jakarta itu hanya 23% dari 300 hektar. Jadi kalau Bapak lihat yang aset kita ada adalah Taman Fathahillah itu pertama. Yang kedua ada lagi museum wayang, museum seni rupa,
Ada lagi nanti cagar budayanya kantor kami. 5 itu aja, Museum Bahari. Sisanya punya siapa? Punya pribadi, bahkan kalau cerita lagi Pak Dirut itu ada punyanya 9 Naga zaman dulu. Dan BUMD ataupun yang kita laksanakan Danantara. Di situ ada Jasara Harja, Bank Mandiri, ada anak-anak perusahaannya. Dan mereka kewalahan. Kenapa kewalahannya? Untuk menjaga kota tua itu bangunannya awet itu sangat-sangat mahal sekali. Ada yang tahu kenapa bilang mahal? Karena di bawahnya kota tua itu kandungan garamnya tinggi sekali. Jadi nggak bisa pakai cat yang biasa. Catnya itu hitungannya per kilo sekian juta. Bayangin. Terakhir kita perbaikin Bu di Museum Seni itu sekitar 20 miliar Bu. Buat ngecatnya doang. Ngecat doang Bu 20 miliar gitu ya. Dan itu masih baik sebenarnya. Nah, kawasan 3 ini yang menjadi daya tarik selalu di kawasan Fathahillah ini. Dan sekarang sudah bergeser ke Glodok. Bagaimana kita membangun ekosistemnya, kita meyakinkan orang datang ke sana penuh dengan keyakinan dan rasa nyaman dan kita layani secara baik. Ini yang kita lakukan. Walaupun secara otonom, Glodok itu sebenarnya hampir sama nanti ke depannya akan kayak Blok M. Ketika MRT sudah nyambung. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Bapak Ibu pernah ke Glodok, akan dapat experience-nya adalah makanan-makanan khas yang memang turun dari Tionghoa. Dan itu murah-murah. Ketika Bapak Ibu nanti ke kawasan tengah, Bapak Ibu hanya menikmati sisi sejarah dan kadang-kadang kalau bicara lari agak susah juga sih Pak. Tapi kalau orang sana kebanyakan hanya melihat sejarah, diam-diam aja melihat situasi, angin-angin laut berasa tuh Pak. Kemudian juga ngobrol-ngobrol, nah biasanya itu kalangannya itu adalah orang-orang yang ingin relaksasi tanpa bayar. Karena itu gratis yang di kota tua ini. Nah bagaimana Pak kalau kita ke atas lagi ke arah utara, di mana di ada Sunda Kelapa. Ini PR kita semuanya. Tadi saya sepakat sekali dari Jaklingko membangun namanya kapal langsung dari Muara Karang ataupun dari transitnya MRT. Kenapa? Karena itu penting sekali. Karena Bapak dan Ibu kalau udah pernah di Jakarta bosan, ayo ke Pulau Seribu. Siapa yang di sini udah Pulau Seribu? Mbak Ibu udah, ada lagi? Pulau apa? Pramuka? Belum pernah. Yang udah pernah ke Pulau apa Bu? Oh orang Pulau Pramuka itu, tepuk tangan ada orang Pulau Pramuka itu sebelah situ. Kalau ke Pulau Pramuka minimal Ibu paling lama kalau naik kapal biasa itu 1 jam. Kalau naik speedboat, oh 3 jam ya, berarti saya lebih lama, 3 jam kata 3 jam, tuh 3 jam. Itu ngerasainnya itu lihat situasinya ya Bu ya, bulan-bulannya. Kenapa bulan-bulannya? Kalau bulan lagi ombak bergoyang, di kapal kita bergoyang gini, kanan. Tapi kenapa saya ajak ke sana? Karena disitulah adanya orang-orang kita Jakarta juga, yang Bapak Ibu bisa bilang, kok beda sekali ya dengan Jakarta kota. Tapi tugas kita adalah bersama Pak Gub, memberikan inklusif sama-sama agar kota tua ini ataupun nanti di kawasan Pulau Seribu ada pemerataan. Next, nah ini sedikit aja. Kalau bicara total, pengunjung selama 2025, total kami mendekati 2 juta orang Pak selama 1 tahun. Di mana wisatawan domestiknya itu ada 1,9 juta, sisanya wisatawan internasional. Dari Amerika, dari Belanda, dari Jerman, Chinese, semua ada datang Australia. Dengan total selama 1 tahun di 2025 itu hampir 2 juta. Di mana kalau kita dekat kemarin libur lebaran, statistik kita selama libur lebaran itu ada pengunjung selama 1 minggu, puncak-puncaknya Pak, totalnya 180.000 orang. Ya, dengan tidak berbayar Pak, gratis. Lalu acara apa sih sana? Kita bisa bicara ada Jakarta Festival, Imlekan ada, Halal Bihalal ada, Paskah ada, Tinju ada, semuanya ada. Bedanya cuma satu, kalah gede sama GBK gitu aja. Kalau bisa bikin konser sana kita bikin konser sekalian. Tapi permasalahannya adalah tidak memungkinkan. Tapi penikmat seninya biasanya datang dan melihat, wah itu takjub banget. Ini kita biasa Jakarta Festival Pak, ini keren banget. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita akan ada di HUT DKI Jakarta Festival lagi.
22 Juni jangan lupa datang ke Kota Tua dan nanti di HUT RI juga ada. Nah, seperti itu. Terakhir inilah gambaran Kota Tua. Ada peta Batavia, ada Kali Besar, petak 9. Pertanyaannya adalah apa yang berubah di Kota Tua? Ekosistemnya kita bangun di mana perusahaan-perusahaan kita tarik investasinya untuk yakin untuk berinvestasi di Kota Tua ini. Dan PR berikutnya adalah bagaimana menyadarkan untuk ke sana jangan pakai pribadi dan ikutin aturan. Kebanyakan yang pengeluhan kriminalisasinya kebanyakan adalah Pak parkir 25.000 Pak parkir 30.000 padahal dia tidak parkir di tempat yang semestinya. Nah ini gambaran sedikit sebelah kanan Taman Fathahillah Bapak dan Ibu, Fathahillah ini Sunda Kelapa ada museum baharinya, lalu Pekojan yang saya bilang tadi, Masjid Anawir, lalu terakhir ada Glodok dan inilah komunitas kami semuanya yang ada di sini. Prinsipnya adalah Bapak Ibu ketika datang ke Kota Tua kita jamin bisa merasakan vibe yang baik dan benar sejalan dengan teman-teman dari Jaklingko, dari GBK juga. Kita memberikan yang terbaik dan meyakinkan Bapak dan Ibu datang ke sana dengan selamat, aman, dan sejahtera. Sebagai penutup, saya tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya di Kota Tua dan kita dukung Jakarta Week Marketing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak untuk paparannya. Keren sekali ya ini transformasi Kota Tua sekarang ya. Sangat berbeda dari dahulu. Nah mungkin saya minta izin waktunya ya Bapak Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Mungkin saya punya pertanyaan. Karena kita bicara soal Jakarta gitu ya. Kita sesuai dengan temanya juga gitu ya, Jakarta the Global City. Tidak menutup kemungkinan memang Jakarta itu jadi salah satu pintu masuk Indonesia dari turis-turis mancanegara gitu ya. Nah menurut Bapak Ibu sendiri, kalau memang ternyata Jakarta itu menjadi salah satu pintu masuk terbesar ya turis mancanegara, itu apakah mereka bisa enjoy kota Jakarta secara seamless gitu ya? Boleh silahkan dari mungkin Bu Danis lebih dahulu ya, karena mungkin konektivitas jadi salah satu pilar utamanya tourism nih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi bukan gak mungkin ya, seperti tadi saya sampaikan di paparan awal, sebetulnya Jakarta itu sangat terbuka. Jakarta bukan cuma milik warga Jakarta, bukan cuma milik warga Jabodetabek yang bekerja setiap hari ke Jakarta, tetapi memang seluruh masyarakat Indonesia itu sangat tertarik untuk come to Jakarta. Termasuk juga turis-turis asing, itu juga biasanya kalau nggak transit duluan di Jakarta itu ke Bali atau sebaliknya. Mereka juga penasaran. Seperti apa kota Jakarta yang katanya ini sudah mulai mengukuhkan diri sebagai kota global. 500 tahun kota Jakarta itu kalau kita hitung hari itu tinggal 412 hari dari hari ini. Tahun depan kita hajatan besar Bapak Ibu menyambut Jakarta 5 abad dan menuju ke sana kita terus berbenah. Tidak hanya Kota Tua, tidak hanya GBK termasuk juga dari sisi transportasi umum itu kita juga terus tingkatkan. Nah berkaitan dengan mobilitas tadi sebetulnya nggak perlu khawatir ya dan nggak susah juga Mbak untuk naik transportasi umum selama menggunakan kartu misalnya ya, bisa membeli kartu. Bisa membeli kartu kemudian juga bisa menggunakan aplikasi Jaklingko seperti yang tadi saya jelaskan seperti itu. Nah itu juga bisa digunakan untuk beberapa moda sekaligus artinya itu kan memudahkan para pelancong atau wisatawan itu naik transportasi umum. Bahkan mungkin ya ini namanya ekonomi kreatif Pak. Kalau Bapak Ibu mampir ke halte Bundaran HI, halte Transjakarta yang di Bundaran HI, nggak punya kartu, nggak punya aplikasi, itu di depan di Pelikan Crossing itu udah ada yang nawarin, sewa kartu, sewa kartu. Ini swadaya, ini yang jualan masyarakat aja gitu ya. Dia punya ide bisnis untuk menyewakan si kartu ini. Artinya sebetulnya datang aja ke Jakarta, nggak perlu khawatir lagi transportasinya seperti apa. Cukup banyak sebenarnya bule-bule yang bikin konten malah ya. Dan mereka cukup amazed dengan mobilitas di Jakarta, transportasi umum di Jakarta yang sebetulnya kalau kita bisa sebutkan itu termasuk yang lengkap. Jadi kalau kita bicara soal bis nggak cuma dominan bis gitu kan. Bis saat ini Transjakarta punya sekitar 4.700 unit bis baik yang BRT maupun non BRT. Dengan okupansi satu hari itu 1,4 juta, untuk saat ini 1 juta sampai 1,4 juta per harinya. Belum lagi komuter lain juga sama. Ini juga menghubungkan daerah penyangga ke pusat kota. Bahkan kalau tadi datangnya dari bandara, itu mau masuk ke Jakarta,
masih bingung, naik aja kereta bandara. Kereta bandara turun di Duku Atas, dari situ terserah nih. Kalau turis-turis Malaysia ternyata paling suka ke GI, Mbak. Jadi kalau misalnya naik kereta bandara, terus nggak terlalu jauh ya menuju ke Grand Indonesia, mereka biasanya shopping. Itu salah satu destinasi favoritnya wisatawan dari Malaysia. Terus ternyata mereka beli apa sih ke GI? Ternyata mereka memburu satu merek parfum lokal kita yang ternyata di sana tuh booming banget. Saya nggak mungkin sebut mereknya, tapi salah satunya itu jadi oleh-oleh yang wajib dibeli turis Malaysia yang datang ke Jakarta. Itu katanya harus ke GI, habis itu ke Tamcit, habis itu mampir ke Tamcit. Nah itu belanjaannya itu salah satunya parfum yang hanya ada di GI. Ini parfumnya produk lokal. Nah itu artinya sebetulnya kan transportasi umum kita itu mendukung para wisatawan mancanegara untuk datang ke sini. Bahkan ini juga turis Malaysia ya, ini juga mereka sangat senang sekali menggunakan kereta cepat untuk jalan-jalan ke Bandung. Jadi ke Jakarta, datang ke Jakarta sama kereta cepat itu naiknya di mana? Dari Duku Atas juga Bapak Ibu. Jadi bisa nyambung-nyambung ya, turun dari pesawat, naik kereta bandara, turun di Duku Atas, ya jalan sedikit ya 1 kilo ke Simpang Temu Duku Atas. Di situ ada jembatan penyeberangan multiguna yang itu menghubungkan kereta LRT Jabodebek. Nantinya akan diantarkan Bapak Ibu ke halte kereta cepat Halim. Itu udah langsung turun di situ, nyambung, nyampe ke Bandung. Nah artinya konektivitas yang tadi ya secara terintegrasi secara sistem itu sudah sangat baik. Ini juga menjadi manfaat bagi turis-turis asing yang mau datang ke Jakarta, bahkan sampai ke Bandung. Artinya dengan adanya transportasi yang disiapkan oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan tourism kita juga semakin meningkat, apalagi tourism kita itu beragam ya. Sekarang itu kan namanya wisata tuh personalized banget. Saya sukanya sportainment aja, datangnya ke GBK. Mau lari-lari terus udah gitu dapat foto banyak ya dari Foto You gitu ya. Karena fotografernya banyak gitu kan. Fotonya juga bagus-bagus. Para pecinta olahraga, sportainment datangnya ke GBK. Pecinta heritage datangnya ke tempatnya Cingdani aja ya. Kayaknya lebih enak panggilnya Cingdani. Ke Cingdani nih. Oke, ini kan heritage wisata. Ada juga yang anak perpus gitu ya. Aduh, aku kutu buku. Datang ke tim, di situ perpusnya bagus banget, sangat instagramable, nggak kalah dari yang ada di Korea. Nah, artinya tempat-tempat yang tadi saya sebutkan tadi itu semuanya didukung oleh moda transportasi. Termasuk kuliner di daerah Pecinan Glodok ya Pak ya. Itu juga sama, itu sangat khas dan itu jadi salah satu wisata gastro, sebutannya gastro kalau sekarang ya. Pecinta kuliner itu gastroturism yang itu juga sama. Ke Glodok itu juga sama, itu bisa naik koridor 1. Artinya tidak sulit dengan transportasi yang tadi kita hadirkan semakin terintegrasi, sangat memudahkan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke, mungkin dari Pak Adi bagaimana Pak Adi? Kalau saya sebenarnya ini autokritik untuk GBK juga, tapi sama pemerintah pusat dan daerah. The problem sama GBK adalah connectivity yang lebih nyaman lagi. Memang betul sudah ada MRT, sudah ada Transjakarta. Salah satu visi GBK ke depan adalah connectivity underground network-nya. Kalau tahu stasiun MRT Istora dan yang di depan Ratu Plaza itu masih keluar. Sedangkan kalau di Singapura, di Tokyo, bahkan Bangkok itu sudah integrated. Jadi ada shelter yang terlindungi pejalan kakinya. Tadi sempat disinggung mengenai Duku Atas. Nah ini yang kita yuk sama-sama perbaiki ke depannya. Mungkin sama Pak Gubernur juga, sama pemerintah pusat juga. Investasinya pasti besar tapi unlocking new economy juga. Karena hampir kalau kita ke Jepang itu setiap stasiunnya TOD ya Pak. Begitu di bawah ada ekonomi lagi di sana. Nah ini udah bagi saya sendiri kalau udah di GBK mau ke sana kemari pakainya MRT. Lebih gampang begitu hari Sabtu Minggu pun kerja lebih mudah naik MRT. Nah ini tapi kita masih DPR gimana bisa lebih dekat lagi masuk lewat bawah keluar langsung di JCC. Lewat bawah langsung keluar di hotel, langsung keluar di depan stadionnya. Nah ini yang kita lagi canangkan juga, kita harapkan dalam fase berikutnya kita akan bangun di bawahnya juga. Ini yang kita dorong ke depan. Pak Denny silakan Pak. Ya saya sedikit aja. Yang pertama Bapak dan Ibu kalau baca berita Jakarta dibilang nomor 2 paling aman di Asia Tenggara, betul?
Ada yang tahu nggak kenapa? Karena kita membuat event-event selama dari awal akhir tahun lalu Pak sampai sekarang, itu semua Bapak Ibu lihat ya, selalu meriah, aman, nyaman, dan tidak ada namanya kriminalisasi. Itulah peran kita semuanya, memberi kenyamanan kepastian sebagai Jakarta Kota Global. Di mana ada, kalau kita bicara Kearney Index saya Pak ya, ada indeks Kearney-nya, salah satu dari sisi budaya, promotif budayanya. Bagaimana caranya? Kita-kita juga yang menjadi peran aktifnya. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu adalah jangan pernah bosan mempromosikan Jakarta. Walaupun IKN kata jadi ibu kota, kan begitu? Selama belum ada jadi ibu kota IKN, jangan pernah bosan-bosan promosin Jakarta. Dan jangan menjelek-jelekan Jakarta. Kenapa saya bilang begitu? Kadangkala yang menikmati Jaklingko itu orang Bekasi, itu adalah orang luar Jakarta. Tapi bilangnya Jakarta nggak nyaman, kan begitu. Dia cari rezeki di Jakarta, cari olahraganya di GBK, cari hiburannya di kota tua. Pas pulang Bekasi bilang aja Bekasi paling hebat, kalah Jakarta. Nah inilah memberi kepastian lagi. Terakhir adalah kita biasakan bagaimana yang viral-viral. Nah ini viral-viral. Viral-viral tapi beretika. Saya sangat setuju sekali ada beberapa konten-konten jadi harus dewasa. Ini tugas kita semua bersama Bapak dan Ibu semuanya. Dan jauhi dari stigma negatif bahwa di Jakarta itu bersama Pak Gubernur, sama swasta dan private kita bangun dan jadikan orang-orang datang ke Jakarta merasa aman dan nyaman. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny atas jawabannya. Mungkin rekan-rekan kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung diskusi. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa upaya kota Jakarta sebagai sebuah destinasi strategis dan juga experience hub itu merupakan upaya kolektif ya. Jadi mungkin kita berikan semangat kepada Jaklingko, GBK dan juga Kota Tua untuk bisa meningkatkan lagi ekosistem turismenya menuju Jakarta ke 500 tahun.